Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dzawil arham. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar nikmat dan rezekinya kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini, termasuk nikmat agung yang berupa iman, umur panjang dan kesehatan, sehingga kita bisa terus melaksanakan tugas utama di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Selanjutnya khatib mengajak kepada seluruh jamaah, terutama diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjauhi segala larangan-larangannya dan berusaha untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya. Hal tersebut kita lakukan karena takwa merupakan nilai esensial di dalam berkurban. Allah tidak akan menerima daging atau darah dari hewan kurban, namun yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Takwa bagi generasi muda juga bisa dimaknai dengan meningkatkan kegiatan belajar, meraih prestasi terbaik, berdisiplin, unggul, rajin sholat 5 waktu, dan bentuk-bentuk ibadah lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menjauhi larangan Allah seperti menjauhi narkoba, menghindari hoax dan ujaran kebencian, menjauhi radikalisme, menjauhi sikap bullying terhadap sesama teman, radikalisme dan terorisme, menjauhi permusuhan demi membangun dan membela NKRI yang bermartabat. Mudah-mudahan dengan peningkatan ketakwaan ini kita akan termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua berbahagia karena kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha dan merayakan Idul Adha dengan selamat dan sejahtera. Karena itu, mari kita bersama-sama merenungi makna dan hakikat yang terdalam dari Idul Adha itu sendiri. Masyarakat muslimin sama sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Apa makna dari Idul Adha? Secara bahasa, Id memiliki makna hari raya, sedangkan Adha bermakna hewan sembelihan. Artinya pada hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban dengan menyembelih binatang kurban untuk di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga dapat dinamakan dengan hari raya haji karena sehari sebelumnya umat muslim yang berhaji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Hari raya Idul Adha juga dinamakan dengan hari raya besar atau Idul Kabir karena mengingat peristiwa yang penting tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana di dalam kita dapat kita petik satu hikmah yang luar biasa tentang ketulusan dan pengorbanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada hari raya Idul Adha ini, mari kita bersama-sama belajar dari kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Mawsu'atul Hikmah halaman 10 mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ketika ditanya apa alasan utama Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, Khalilur Rahman atau kekasih Allah. Nabi Ibrahim menjawab dengan 3 alasan. Apa itu? Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah, tentu setelah dengan ikhtiar. Dan ketiga, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang peduli terhadap orang lain. Rahasia pertama Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau kekasih Allah adalah mendahulukan perintah Allah, bukan yang lain. Hal tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih putra tercinta yang sudah lama didambakan, yakni Nabi Ismail. Sebagaimana firman Allah dijelaskan secara gamblang di dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaina ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nafsil muhsinin. In hadza lahuwal bala'ul mubin fa fadainahu bi dhibhin 'adim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika nafsil muhsinin innahu min ibadina mu'minin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hei anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala
Sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sebuah ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas wahai Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia Ibrahim termasuk hamba-hamba yang beriman. Sadaqallahul adzim. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir li Zuhaili juz 23 halaman 17 menjelaskan bahwa ketika usia Nabi Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, ada yang berpendapat 13 tahun, pada malam Tarwiyah, yakni hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Ada seruan, "Hai Ibrahim, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menyembelih anakmu." Maka pagi harinya beliau pun berpikir dan merenung arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau itu bisikan setan? Dari sinilah kemudian tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah yang mempunyai makna berpikir atau merenung. Pada malam ke-9 di bulan Dzulhijjah, beliau bermimpi sama dengan sebelumnya. Maka pagi harinya beliau tahu dengan yakin mimpinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah hari ke-9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah, yang artinya mengetahui. Dan bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Selanjutnya malam berikutnya lagi beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya beliau bertekad bulat untuk melaksanakan penyembelihan anak tercintanya, yakni Ismail. Karena itulah hari itu disebut dengan hari penyembelihan kurban atau Yaumun Nahr. Nabi Ibrahim alaihissalam terus terang kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail dengan tegas menjawab tanpa berpikir panjang, "Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kau kepada engkau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Ini keteladanan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim dan ketulusan Nabi Ismail. Bahkan Ahmad Mas dalam kitab Taqwatul Usul halaman 112 menjelaskan, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah bersiap diri untuk penyembelihan, Nabi Ibrahim bertakbir dengan menjalankan pisau pada tenggorokan Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam. Allah tidak memperkenankan pisau yang tajam yang dibawa Nabi Ibrahim untuk melukai sedikit pun Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Ibrahim. Ibrahim telah lulus ujian dengan ketaatan yang luar biasa. Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah. Ibrahim adalah sosok yang rela berkorban yang luar biasa. Bahkan anak tercintanya dikorbankan demi perintah Allah. Kemudian di depan Ibrahim terdapat seekor domba putih yang konon domba dari surga yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganti Ismail sebagai sembelihan. Kemudian Ibrahim menyembelih domba tersebut untuk melaksanakan perintah Allah. Dari perjalanan yang penting dengan rentetan perjuangan dan ujian demi ujian, pada akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan kemenangan, kelulusan dan kesuksesan yang gemilang, lulus dari ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimungkinkan mustahil bagi umat sekarang berkorban seperti Nabi Ibrahim. Tapi itulah Nabi Ibrahim yang
Nah, hingga sekarang peristiwa tersebut dikenal oleh Muslim sedunia dan ajaran Nabi Ibrahim menjadi teladan dan diamalkan oleh generasi masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, rahasia kedua kesuksesan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim adalah Nabi yang selalu berusaha keras, Nabi yang cerdas, Nabi yang bekerja ikhlas dan selalu mengerjakan perintah Allah dengan tuntas. Nabi Ibrahim selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Berfirman Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk selalu berusaha, berdoa, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Dalam konteks hari raya Idul Kurban, Nabi Ibrahim selalu bekerja keras untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim bekerja cerdas dengan mengklarifikasi mimpinya hingga 3 kali. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendiskusikannya dengan putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim juga menerima perintah Allah tersebut dan mengerjakannya dengan ikhlas. Tujuannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya perintah Allah beliau laksanakan dengan sukses dan tuntas. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang arif bijaksana, Nabi yang cerdas dan pintar. Ketika beliau berdakwah kepada masyarakat, beliau menguasai berbagai bahasa mereka, faham kultur mereka, faham ajaran mereka. Beliau mengerti sosiologi, dialektika dan adat istiadat mereka, sehingga masyarakat yang didakwahi Nabi Ibrahim tidak dapat membantah hujah dan dalil dari Nabi Ibrahim. Keteladanan Nabi Ibrahim di atas penting untuk diamalkan generasi bangsa dengan selalu rajin dan giat belajar dalam menguasai ilmu pengetahuan. Setiap muslim wajib untuk mempelajari berbagai ilmu yang menjadi kebutuhan dan untuk menjawab tantangan hidupnya kelak masa yang akan datang. Seperti halnya ilmu agama, ilmu kedirgantaraan, ilmu tentang militer, sosial, kedokteran, maupun ilmu yang menjadi kebutuhan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera, maju dan bermartabat. Barang siapa tekun, ia akan dapat. Barang siapa bersabar, ia akan dapat. Siapa menanam pasti menuai. Di mana ada penuaan, situ pasti ada jalan. Pemuda harus bangkit. Pemuda harus bergerak demi meneladani perjuangan dan ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, rahasia kesuksesan Nabi yang ketiga, yang terakhir adalah Nabi Ibrahim adalah sosok yang dermawan dan peduli sosial. Nabi Ibrahim tidak pernah makan bahkan sekalipun, baik sore maupun pagi, kecuali disertai oleh kawan-kawan beliau. Walaupun beliau harus berjalan jauh untuk sekedar mencari kawan yang mau makan bersamanya, Nabi Ibrahim selalu melaksanakan hal seperti ini. Dalam konteks hari raya Idul Adha ini, kita diperintahkan Allah untuk meneladani Nabi Ibrahim. Jangankan harta, tenaga atau sekedar pikiran, bahkan putra soleh yang tercinta yang diharap-harapkan akan dikorbankan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan menyembelih putra kita masalah hadirin, namun kita hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita juga diperintahkan Allah untuk menjadi seorang yang peduli sosial, membantu sesama yang membutuhkan, terutama bagi saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari dalam rangkaian hari raya Idul Adha ini kita menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita.
dalam rangka meneladani kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua diberikan ketabahan, kesabaran, dan kemudahan di dalam menghadapi ujian, serta semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah doa singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua serta dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu samii'un 'aliim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa syu'al khalifata wa syada'ida wa li ahmad haramina wal batin min baladina khassa wa min buldanin sama'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qulna wal muslimin min as-samawati ila as-sa'adah wa min an-nari ila al-jannah wa min al-'adzabi ila ar-rahmah wa min al-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-ghaflati ila al-ibadah wa min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-ihanati ila al-karamah wa min al-dhiqi ila as-sa'ah wa min al-suqmi ila as-sihah wa min al-faqri ila al-ghina wa min as-sukhti ila ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wash'aluhu min fadlihi yudhikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon semuanya untuk tidak beranjak dari
kita bersalaman dulu di momen yang penuh ampunan. Semuanya berdiri, dimulai dari